Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul 7 saham syariah indeks YII terbaik untuk investasi seumur hidup. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahamannya utuh. Karena banyaknya permintaan dari subscriber untuk membahas saham-saham syariah, saat ini Mimin mau bahas saham-saham yang ada di indeks YII atau Jakarta Islamic Index. Agar perbandingannya adil, Mimin sudah bantu rekapkan 30 saham yang ada di indeks tersebut. Selanjutnya, kita akan melihat 7 saham yang mempunyai kinerja terbaik dari setiap aspek yang dibahas. Kira-kira saham apa sajakah itu? Namun seperti biasa, semua saham yang ada di video ini bukan rekomendasi ya. Dan tetap saja keputusan investasi ada di tangan kamu. Ingat, kamu bisa saja rugi jika beli saham-saham ini. Sekarang mari kita masuk ke dalam pembahasan. Pertama dari sisi laba. Dari 30 saham di indeks YII, berikut ini 7 saham yang menghasilkan laba terbesar. Sedangkan saham buka menjadi satu-satunya saham yang masih mencatat kerugian sampai video ini dibuat. Dari aspek pertama ini kamu bisa melihat bahwa TLKM menjadi saham terbaik di mana menjadi satu-satunya saham dengan pencapaian laba di atas 10 triliun. Meski begitu, 6 saham lainnya juga sebenarnya cukup baik karena mampu mencatat pencapaian laba di atas 4 triliun selama 9 bulan terakhir. Oh ya, sebagai informasi, untuk perusahaan yang menggunakan kurs dolar, Mimin gunakan angka konversi 14.000 untuk di-adjust menjadi mata uang rupiah. Kedua, rasio NPM. Dari 30 saham di indeks YII, berikut ini 7 saham yang menghasilkan NPM terbesar. Sama seperti sebelumnya, buka menjadi satu-satunya saham yang mencatat NPM negatif saat video ini dibuat. Dari rasio NPM ini kamu bisa melihat saham syariah yang mampu menghasilkan margin bersih yang besar. 7 saham ini merupakan perusahaan yang punya keunggulan bersih yang paling besar jika dibandingkan penjualannya. Jika membandingkan dengan pembahasan pada poin laba, saham TLKM dan PTBA masih menjadi juara bertahan di mana punya laba dan margin keuntungan yang besar. Ketiga, rasio keuangan. Dari 30 saham di indeks YII, berikut ini 7 saham yang menghasilkan ROE terbesar. Sama seperti 2 poin sebelumnya, saham buka lagi-lagi menjadi satu-satunya saham dengan ROE minus di pembahasan ini. Dari rasio ROE, kamu bisa melihat beberapa saham yang punya kemampuan untuk menghasilkan laba menggunakan ekuitasi yang terbatas. UNVR menjadi juara di poin ini dengan ROE di atas 100%. Apabila membandingkan dengan 2 poin sebelumnya, TLKM dan PTBA tetap menjadi juara di mana punya net profit yang besar, NPM yang tinggi, dan mampu mencetak ROE yang tinggi juga. Selain 2 saham tadi, UNVR dan ICBP juga cukup baik karena punya net profit yang besar dan ROE yang tinggi. Tidak hanya itu, saham ITMG dan Mika juga bisa diperhitungkan karena punya margin bersih yang tinggi dan ROE yang besar. Jadi, sampai data ketiga ini, kita sudah punya beberapa kandidat kuat di indeks YII, yaitu keempat, rasio DER. Dari 30 saham di indeks YII, berikut ini 7 saham yang menghasilkan DER yang paling rendah. Bertolak belakang dengan 3 poin tadi, di poin 4 ini saham buka menjadi saham dengan komposisi DER yang paling kecil. Sedangkan ada 13 saham lainnya yang punya rasio DER di atas 100%. Rasio ini digunakan sebagai filter awal untuk menilai resiko perusahaan. Apabila DER di atas 100%, berarti mayoritas aset perusahaan berada dalam bentuk utang dan bukan berasal dari modal. Nah, dari poin keempat ini, ada 3 saham yang cukup menarik, yaitu Inco, Mika, dan MNCN. 3 saham ini cukup menarik karena punya DER yang rendah, tapi di sisi yang lain mempunyai margin bersih yang tinggi. Artinya, perusahaan mampu mencetak laba bersih menggunakan modal yang dimiliki dan tidak terlalu mengandalkan utang. Hingga poin keempat ini kita sudah memiliki 8 kandidat saham terbaik, yaitu kelima, valuasi PER. Dari 30 saham di indeks YII, berikut ini 7 saham yang menghasilkan PER yang paling rendah. Rasio PER cukup berguna untuk membandingkan harga saham yang kita bayar dengan kemampuan perusahaan menghasilkan laba per lembar saham. Pada poin ini kita bisa melihat bahwa EMTK menjadi saham dengan PER tertinggi di atas 400 kali, sedangkan buka menjadi satu-satunya saham dengan rasio PER minus. Pada poin kelima ini, tidak ada penambahan kandidat dari saham terbaik di indeks YII. Artinya, masih terdapat 8 saham yang perlu dipertimbangkan. Keenam, valuasi PBV. Dari 30 saham di indeks YII,
Berikut ini 7 saham yang menghasilkan PBV yang paling rendah. Pada poin ini kamu bisa melihat saham-saham yang punya harga saham yang tidak terlalu beda jauh dengan nilai bukunya. Bahkan 5 saham teratas yang tadi disebutkan merupakan saham-saham yang harga saat ini masih berada di bawah nilai bukunya. Di poin ke-6 ini Mimin ketambahan satu saham lagi yang bisa dipertimbangkan, yaitu INKP. Saham ini punya valuasi yang masih rendah dari sisi PER dan PBV. Tapi di satu sisi, laba yang dihasilkan cukup besar dan masuk ke dalam 10 perusahaan dengan laba terbesar di indeks JII. Artinya, sampai poin ini terdapat 9 saham terbaik versi Mimin, yaitu ketujuh, kinerja harga saham. Dari 30 saham di indeks JII, berikut ini 7 saham yang menghasilkan peningkatan harga terbesar sepanjang tahun 2021. Tujuan dari poin ini adalah untuk melihat saham mana yang harganya mengalami kenaikan terbesar. Tentu saja sebagus apapun laporan keuangan, tetap saja tidak ada artinya jika harga saham bergerak turun, bukan? Untuk itulah poin ini perlu dipertimbangkan. Nah, di poin ke-7 ini tidak ada saham yang ditambahkan, sehingga secara sekilas terdapat hanya 9 saham di indeks JII yang punya kinerja di atas rata-rata. 9 saham terbaik versi Mimin di indeks JII adalah sebagai berikut. 1. TLKM dan PTBA. 2 saham ini masuk ke dalam 7 saham dengan laba terbesar di indeks JII. Dari rasio profitabilitas NPM dan ROE, 2 saham ini juga berada di atas rata-rata saham yang lain. Meski begitu, ada kelemahan dari 2 saham ini, yaitu TLKM punya utang yang besar dengan DER di atas 100%, dan dari sisi valuasi per PBV, saham ini juga sudah tidak bisa dikatakan rendah. Sedangkan PTBA meski punya utang yang rendah dan valuasi yang masih menarik, tapi dari sisi kenaikan harga saham, di tahun 2021 saham ini masih minus 3,91%. Kedua, UNVR ICBP. 2 saham ini juga bisa dipertimbangkan karena punya laba yang besar. Selain itu, dari sisi ROE, UNVR dan ICBP juga sangat luar biasa. Meski begitu, 2 saham ini punya beberapa kelemahan seperti utang yang besar, valuasi yang premium, dan kinerja harga saham yang masih menurun di tahun 2021. Ketiga, ITMG dan Mika. Keunggulan 2 saham ini adalah memiliki NPM yang besar. Tapi di sisi lain, utang yang dimiliki cukup rendah sehingga dari sisi resiko bisa dikatakan cukup aman. ITMG punya keunggulan tersendiri di mana masih mempunyai valuasi yang rendah meskipun menjadi saham dengan kenaikan harga terbesar di indeks JII. Keempat, Inco dan MNCN. 2 saham ini juga cukup menarik karena punya DER yang rendah dan NPM yang tinggi. Meski begitu, Inco dan MNCN tidak terlalu menarik dari sisi kinerja harga saham. Mereka masih mencatat penurunan kinerja di tahun 2021 dengan persentase di atas 6%. Kelima, INKP. INKP menjadi saham yang bisa dipertimbangkan karena merupakan salah satu saham di indeks JII dengan laba terbesar. Selain itu, valuasi yang dimilikinya juga cukup rendah. Meski begitu, saham ini tidak terlalu menarik dari sisi harga saham karena masih mencatat penurunan harga sekitar 25% di tahun 2021. Nah, dari penjelasan tadi, berikut ini 7 saham di indeks JII yang menurut Mimin paling layak untuk dibeli. Tentu saja, 7 saham ini hanya pendapat Mimin pribadi. Bisa saja kamu setuju, bisa juga tidak. Yang jelas, kamu harus analisa kembali ya. Jangan telan mentah-mentah video ini. Ingat, resiko kamu tanggung sendiri. Semoga video ini bermanfaat ya. Demikian informasi pada video ini. Semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut. E-book Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini.
Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan baca saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Thank you.